Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-19 dari 40 topik. Paten dalam kaitannya dengan hukum dagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor, atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Arti dari kata paten adalah terbuka. Dengan demikian, semua rahasia yang berkaitan dengan invensi yang dapat dilindungi dengan paten, harus diuraikan dalam sebuah dokumen dan diumumkan kepada publik. Dengan definisi paten yang telah dijelaskan, tentunya akan timbul pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan invensi? Beberapa literatur menunjukkan bahwa tidak sedikit kesulitan yang dialami oleh pihak-pihak yang mendalami HKI, secara khusus paten, untuk menguraikan secara jelas dan spesifik yang dimaksud dengan invensi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten mendefinisikan invensi sebagai ide inventor yang diluangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, serta penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa tidak semua invensi dapat dipatenkan. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah invensi untuk dapat dilindungi dengan paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, invensi yang dapat dilindungi oleh paten harus memenuhi syarat-syarat berikut. Adanya unsur kebaruan, novelty, dalam invensi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dinyatakan bahwa suatu invensi dianggap baru jika invensi tersebut tidak sama dengan invensi atau teknologi yang pernah diungkapkan sebelumnya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa invensi tersebut belum pernah diumumkan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dalam suatu tulisan, uraian tulisan, atau melalui peragaan. Dalam praktik, bukanlah suatu hal yang mudah untuk menentukan apakah suatu invensi sudah diumumkan atau belum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa pertunjukan suatu invensi dalam suatu pameran internasional di Indonesia dan di luar negeri tidak dapat dianggap telah terjadi pengumuman terhadap invensi tersebut. Invensi tersebut mengandung langkah inventif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 memberikan penjelasan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penentuan bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan perlindungan paten diajukan. Sama halnya dengan syarat pemberian paten yang terdapat dalam butir 1 sebelumnya. Penentuan apakah suatu invensi mengandung langkah inventif atau tidak, juga merupakan suatu hal yang rumit dan tidak terdapat indikator yang seragam, yang disepakati oleh berbagai negara. Invensi tersebut dapat digunakan dan diterapkan dalam kegiatan industri. Sehubungan dengan syarat yang ketiga ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa suatu invensi dapat diterapkan dalam industri, jika invensi tersebut dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan perlindungan paten yang diajukan oleh pemohon. Rasio perlindungan paten. Pada dasarnya, rasio atau alasan perlindungan paten itu sangat sederhana, yaitu usaha manusia untuk melindungi setiap produk ciptaannya dari penyalahgunaan oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Mengapa perlu diberikan perlindungan terhadap setiap produk ciptaan manusia? Tentunya, terdapat sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menciptakan sebuah produk. Apabila terdapat pihak lain yang memanfaatkan produk tersebut, tanpa mengeluarkan biaya sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh orang yang menciptakannya dan mereproduksi produk tersebut dengan biaya yang lebih murah, tentunya hal ini mendatangkan kerugian bagi orang yang menciptakannya tersebut. Hal ini karena keuntungan ekonomi yang seharusnya dapat diperolehnya melalui produk yang telah diciptakannya ternyata dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan demikian, dapat dikatakan, selain alasan moral, alasan ekonomi adalah alasan lain diperlukannya perlindungan paten. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Pengaturan paten dalam perundang-undangan di Indonesia berbeda dengan hak cipta yang telah diatur dalam Atur CW 1912 dan merek yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur paten. Pada tahun 1953, melalui Kementerian Kehakiman, telah dilakukan usaha untuk menyusun rancangan undang-undang paten. Sayangnya, usaha ini menemui kegagalan.
Usaha untuk kembali menyusun rancangan undang-undang paten kembali dirintis pada tahun 1984. Usaha ini membuahkan hasil pada tahun 1989 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten yang mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 1991. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 terdiri atas 134 pasal yang menyediakan beberapa perlindungan hukum bagi pemilik paten. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 dimulai dari pendefinisian istilah-istilah penting antara lain adalah paten, inventor, penelitian, syarat-syarat pemberian perlindungan paten, jangka waktu perlindungan paten, tata cara permohonan perlindungan paten, lisensi paten, dan lain-lain. Hal menarik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 adalah keberadaan Komisi Banding Paten. Komisi Banding adalah badan khusus yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal HKI dengan tugas memeriksa permintaan banding dari pemohon yang ditolak permohonannya berdasarkan alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang bersifat substantif. Sayangnya, keberadaan Komisi Banding ini menjadi tidak efektif karena tidak dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur Komisi Banding sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Dengan demikian, selama keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, hak untuk mengajukan banding yang dimiliki oleh setiap pemohon paten yang ditolak permohonannya tidak dapat digunakan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 adalah salah satu perwujudan usaha pemerintah untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam persetujuan TRIPS. Terdapat tiga hal penting yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, yaitu penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, salah satunya mencakup persyaratan penentuan kebaruan, novelty, dari invensi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, syarat kebaruan dari invensi ditentukan berdasarkan belum diumumkannya invensi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, syarat kebaruan dari suatu invensi ditentukan berdasarkan bahwa invensi yang dimintakan perlindungan patennya bukanlah bagian dari invensi terdahulu atau invensi yang telah ada sebelumnya. Penyempurnaan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 adalah jangka waktu perlindungan paten yang diubah dari 14 tahun menjadi 20 tahun. Penambahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 adalah syarat-syarat substantif dari permohonan mengajukan banding atas permohonan paten yang ditolak. Penghapusan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 salah satunya adalah pengecualian invensi yang dapat diberikan paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, makanan dan minuman tidak lagi dikualifikasikan sebagai invensi yang dapat diberikan perlindungan paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah penyempurnaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Dalam undang-undang ini, istilah penemu dan penemuan yang digunakan dalam dua undang-undang sebelumnya diganti dengan istilah invensi dan inventor. Penyempurnaan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah cakupan dari paten. Invensi yang dapat dilindungi oleh paten adalah invensi di bidang teknologi yang tidak termasuk kreasi estetika, skema, aturan, atau metode yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis, aturan, atau metode mengenai program komputer serta presentasi mengenai suatu informasi. Terdapat beberapa penghapusan ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan TRIPS. Dua di antaranya adalah penghapusan mengenai penundaan pemberian paten dan ruang lingkup hak eksklusif dari pemegang paten. Demikianlah materi topik ke-19 tutorial Kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial.
Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.